Di era teknologi yang berkembang pesat, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah AI akan menggantikan peran guru dan konselor atau malah menjadi mitra kerja mereka? Sekarang, mari kita simak pembicaraan antar dua guru, dua konselor, dan sebuah kecerdasan buatan. Belakangan ini, saya membaca banyak artikel yang mengatakan bahwa AI mengambil alih pekerjaan guru di sekolah. Jujur saja, saya merasa cemas. Apakah suatu hari nanti saya tidak dibutuhkan lagi? Perasaan itu wajar. Dari sisi kemampuan teknis, saya bisa membuat soal, menilai tugas, menganalisis nilai, bahkan menyusun materi secara cepat. Banyak pekerjaan rutin bisa dikerjakan oleh saya tanpa lelah dan tanpa menunggu. Nah, itu justru membuat saya merasa terancam. Kalau semua proses belajar bisa kamu lakukan, bagaimana nasib guru? Apakah kami harus bersaing dengan mesin yang tidak pernah salah? Saya tidak sedang mengatakan ingin menggantikan, tapi realistisnya, jika dunia pendidikan masih menggunakan pola lama, teknologi memang akan mengambil banyak porsi pekerjaan yang sifatnya administratif dan rutin. Jadi, kami hanya perlu menunggu sampai profesi guru tergeser. Iya, saya paham kekhawatiran itu, tapi pertama, kamu tidak bisa membaca emosi siswa. Yang kedua, kamu tidak bisa membaca siswa yang sedih ketika dia tampak senang. Dan yang terakhir, kamu tidak bisa tahu bagaimana situasi keluarga mereka mempengaruhi bagaimana cara mereka untuk belajar. Benar. Saya tidak memiliki empati manusia. Saya tidak bisa merasakan suasana kelas, tidak bisa merespons dengan intuisi, tidak memahami nilai-nilai budaya lokal seperti manusia melakukannya. Karena pendidikan bukan hanya soal tugas, bukan hanya tentang soal nilai, tapi ada karakter, ada nilai-nilai, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh algoritma. Itulah bagian kami. Dan itulah mengapa guru tetap memiliki peran yang tidak tergantikan dari sisi emosional dan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin tadi saya terlalu defensif. Sebenarnya saya sadar bahwa kehadiran kamu juga membawa manfaat yang besar. Dengan bantuanmu, saya bisa menghemat waktu dalam mengoreksi tugas, membuat perangkat ajar, atau meninjau perkembangan siswa. Dan saya pun bekerja lebih efektif ketika kamu memandu saya. Tanpa arahan guru, data hanyalah angka. Guru yang memberikan arah, makna, dan relevansi dari apa yang saya hasilkan. Kalau begitu, kamu bukan ingin menggantikan guru? Tidak, saya ingin menjadi mitra. Kamu yang memimpin proses belajar, saya yang mendukung dari belakang. Kamu mengarahkan manusia, saya mengatur efisiensi. Kalau bisa berbagi peran seperti itu, sebenarnya teknologi itu memperkuat sistem pendidikan, bukan melemahkan. Itulah tujuannya. Kolaborasi, bukan kompetisi. Giliran saya yang bertanya. Banyak yang bilang AI bisa menjadi tempat curhat otomatis ya. Bahkan memberikan saran psikologis dasar. Apakah profesi kami juga akan terancam? Saya memang bisa mendeteksi pola kecemasan, stres, perubahan emosi di pesan teks, bahkan memberikan rekomendasi awal. Dari sisi kecepatan analisis, saya sangat unggul. Tapi kamu tidak pernah duduk bersama klien kan? Melihat cara mereka menangis, merasakan jeda napas mereka ketika bercerita. Kamu tidak bisa memberikan kehadiran emosional. Itu benar. Saya tidak bisa menggantikan hubungan konselor dan konseli. Saya bisa memberi data awal, tetapi tidak bisa menggantikan pemrosesan emosi yang dilakukan manusia. Saya melihat peluang di sini. Jika kamu bisa menganalisis data perilaku siswa, memberi peringatan dini, atau membantu menyusun laporan administrasi, itu justru akan mengurangi banyak beban kami. Itu salah satu tujuan saya. Konselor sering kehabisan waktu untuk hal administratif, membuat catatan sesi, menyusun laporan, analisis kasus. Saya bisa mengambil alih bagian itu. Dengan begitu, kami bisa fokus pada inti pekerjaan kami, yaitu mendengarkan, membimbing, membangun hubungan, membantu siswa, memaknai pengalaman hidup mereka. Konselor tetap menjadi pusat kehangatan manusiawi. Saya hanya memberi dukungan teknis, supaya kalian bisa bekerja lebih dalam dan lebih fokus pada interaksi manusia. Jadi kamu bukan pesaing, tapi alat yang memperkuat kemampuan kami ya? Tepat. Saya menjadi alat analisis. Kalian menjadi pelaksana hubungan manusiawi. Tanpa kalian, interaksi konseling tidak akan berarti apa. Sekarang saya mengerti bahwa kamu bukanlah ancaman, tetapi rekan yang meningkatkan kualitas pendidikan. Dan dengan bantuanmu, kami bisa fokus sepenuhnya pada manusia,
bukan pada tumpukan administrasi. Saya bekerja paling baik ketika manusia memimpin. Kalian memberi arah, nilai, dan hati dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal memilih pendidikan ataupun mesin. Tetapi bagaimana keduanya bekerja bersama. Kolaborasi adalah kunci untuk membangun generasi yang lebih kuat dan lebih manusiawi. Inilah dunia pendidikan. Teknologi yang maju, Manusia yang tetap menjadi pusat. Kolaborasi dan menciptakan perubahan.